Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Kita senang banget ya di sini bisa ketemu lagi sama adik-adik ya, Balina. Secara Online, tapi juga tidak mengurangi sukacita kita bertemu berkumpul di ibadah anak pada hari Minggu ini. Oke, hari ini pagi ini aku Mas Peter, Madina, Mas juga Yuda. Mas Yuda dan juga ada Pak Parjio. Nanti kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan, merenungkan firman Tuhan di ibadah anak pada hari Minggu ini. Gimana kabarnya adik-adik? Gimana kabarnya Mbak Lina? Semoga adik-adik di rumah kita semua ya luar biasa, kita sehat, kita bersukacita. Yuk nyanyi dulu Mbak, nyanyi lagu pertama apa ya Mbak? Hatiku penuh nyanyian. Yeay, dengan berdiri adik-adik kita nyanyi Semangat. semangat. Tepuk tangan ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, 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 ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja, orang Raja, aku anak Raja, kau anak Raja, kita semua anak Raja, aku anak Raja, kau anak Raja, kita semua anak. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yeay, sekarang duduk lagi ya adik-adik di rumah ya. Kita semangat ya, Mbak, Mas, semuanya kita semangat. Kita sebelum mulai kita berdoa dulu. Doa pembukaan. Gimana sila berdoa? Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau telah menyertai kami sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan baik tanpa kurang suatu apapun. Pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu Bapak. Kiranya Engkau boleh sertai dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, Mbak Lina, Mas Yuda, wah kita semua di sini senang ya kita bisa bertemu lagi di tanggal 6 Desember hari Minggu. Bulan Desember itu kan identik ya adik-adik, Mbak sekalian, identik dengan hari Natal. Tapi kita sekarang belum masuk hari Natal ya Mbak. Masih masa Advent, kita masih masuk minggu Advent. Nah, Mbak Lina, kamu tahu nggak apa sih Mbak minggu Advent itu sebenarnya? Advent itu masa penantian. Masa- Penantian juru selamat. Oke, untuk gimana tuh Mbak cara kita menanti dengan gimana tuh? Mempersiapkan ya, kita mempersiapkan diri untuk menanti juru selamat. Kalau menurut Mas Peter, Oke, juru Nah. selamat hmm. tugasnya apa sih? Oke, juru selamat itu ya Tuhan kita sendiri ya Pak, Yesus Kristus yang hadir ke dunia lahir, kita peringati di setiap hari Natal. Nah, juru selamat sendiri tugasnya itu adalah untuk menyelamatkan kita dari manusia. Jadi dulu sebelum jauh Yesus lahir ada nubuat-nubuat bahwa juru selamat akan hadir. Nah, hadir jadi nabi nubuatnya dalam sosok Yesus Kristus.
dari seluruh dunia. Nah, tugasnya beliau itu adalah menyelamatkan kita dari dosa, menyelamatkan kita menebus dosa kita, menyelamatkan kita dari maut, supaya kita semua nanti bersama-sama selamat dan bersama-sama bisa bersama dengan Tuhan, dengan Bapa di surga. Gitu Mbak. Terus gimana sih caranya kalau misalnya kita sudah ditebus nih, ya kan? Kita semua orang percaya sudah ditebus sama Yesus Kristus. Terus caranya gimana? Berikutnya Mbak. Kita harus bertobat. Bertobat, betul. Kita harus mengakui dosa kita. Lalu kita harus mengubah ya Mbak perilaku kita. Misalnya kita sering malas. Betul. Malas apa aja tuh Mbak? Kayak malas berdoa, Malas berdoa, malas belajar, malas bantu orang tua juga ya. orang tua. Kita harus berubah menjadi lebih rajin lagi. Rajin berdoa, baca Alkitab, rajin bantu orang tua, Rajin belajar. rajin belajar itu yang penting banget ya Mbak. Mau ujian juga kan ya besok adik-adik. Atau sudah ujian ya jangan-jangan ya. Kalau nggak salah udah ujian sih sekarang, udah masa ujian akhir semester ya di sekolah. Lalu juga kita harus satu lagi Mbak, yang paling penting harus jujur. Iya, boleh bohong. Gak boleh bohong sama orang tua, gak boleh nyontek juga waktu ujian ya, itu bentuk kejujuran ya Mbak ya. Bentuk kejujuran. Gak boleh nyontek, sama ini adik-adik yang paling penting Mbak, di masa pandemi kita harus tetap rajin pakai masker, lalu cuci tangan sebelum makan, setelah pergi dari luar ya Mbak, sama tetap menjaga jarak sama orang. Kalau misalnya gak penting-penting banget pergi ke mall misalnya, nggak usah pergi ke mall dulu, Di rumah aja. di rumah aja dulu kalau nggak penting-penting banget gitu. Kalau misalnya apa lagi ya, bisa belanja, mungkin orang tuanya bisa belanja online gitu ya, jadi nggak perlu berkumpul dulu karena sekarang juga masih tinggi banget ya ininya, jumlah ininya penyebarannya di Indonesia khususnya. Oke, kita mau nyanyi lagu lagi karena berkat Tuhan yang sungguh besar, yang tinggi, yang dalam, yang indah, kita mau nyanyi lagu setinggi-tingginya lagi. Bagi berdua ada ya, kita benar-benar lagi. Ini yang semangat. Semangat. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam apa? Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Sehingga lagu seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi Mas. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dan apa? Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke, tadi kita udah ngobrol dikit ya tentang gimana kita nggak boleh males, kita harus rajin, harus jujur. Itu nanti akan mengantar kita adik-adik ke firman yang akan disampaikan oleh Pak Farsio. Tuh, sebelum kita masuk firman kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kenyataanmu pada kami, anak-anakmu pada ibadah anak pada hari Minggu ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati diri kami, hati kami saat kami mendengarkan firman-Mu, agar kami bisa mendengarkan hati kami dengan baik, dan kami juga dapat melaksanakan firman tersebut Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari dalam bentuk perilaku yang nyata di kehidupan kami. Berkati Tuhan, berilah kepada kami Roh Kudus-Mu, sucikanlah hati kami sehingga kami dapat melaksanakan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Bapak.
dalam nama Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Yeay, puji Tuhan adik-adik. Oh iya, minggu lalu ada yang masih ingat nggak firman yang telah disampaikan? Jadi minggu lalu itu ada Bu Alfa, ada Pak Tritio, sama Pak Pur. Nah, kemarin itu minggu lalu firman tentang apa? Masih pada ingat nggak? Nah, kalau nggak ingat bisa buka lagi YouTube-nya minggu lalu, atau kita bisa diskusi sekarang di sini bahwa minggu lalu firman-nya itu tentang karunia dan kemampuan dari 1 Korintus 1 ayat 3 sampai 9. Nah, itu adik-adik di sini kan udah kita punya karunia masing-masing ya. Ada yang bisa bermain alat musik, ada yang bisa menyanyi, ada yang pintar berolahraga, macam-macam. Punya bakat semua, bakat yang macam-macam dan semua itu bagus-bagus ya adik-adik. Nah, karena kita sudah diberikan berkat karunia oleh Tuhan, kita pakai berkat tersebut, karunia tersebut untuk memuliakan nama Tuhan juga. Kita harus bersungguh-sungguh dalam kehidupan kita, dan semua itu nanti kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kita semua dapat itu karena anugerah Tuhan juga ya. Jadi semata-mata ya karena berkat Tuhan saja. Seperti itu. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan akan ada pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh teman kita Kesia, dan Kesia, lalu akan dilanjutkan firman oleh Pak Parcio. Yes, jangan lupa kita sekarang siapin Alkitabnya dulu yang manis, kita siapa dari kita dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat hari Minggu. Hari ini saya akan membacakan Injil Markus 1 ayat 1 sampai 8. Yohanes Pembaptis. Demikianlah firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku datang, datanglah Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tapi Ia membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Shalom adik-adik semuanya yang selalu dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pak Parcio, dalam sekolah minggu melalui daring atau online. Ya, kita masih harus melakukan ini karena ya mematuhi protokol kesehatan ataupun harus mematuhi pemerintah. Ya, tidak apa-apa. Mari kita mulai. Dan saat ini saya akan menyampaikan firman. Tadi setelah ada pembukaan, ada nyanyian. Nah, sekarang sampai pada penyampaian firman Tuhan. Ya, anak-anak sekalian, masih ingat di dalam Alkitab ada tokoh yang disebut perintis jalan kedatangan Juru Selamat. Perintis jalan kedatangan Juru Selamat. Tokoh itu memberitakan firman Tuhan, menyiapkan orang-orang untuk dapat menerima Tuhan Yesus Juru Selamat. Ya, maka disebut perintis jalan. Lalu orang yang menerima Tuhan, yang percaya dan bertobat,
dibaptis oleh orang itu. Nah, ingat tidak? Siapa nama orang yang membaptis itu? Yang juga disebut perintis jalan. Oke? Oke, benar. Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis adalah perintis kedatangan juru selamat. Ya, ini sudah mulai pada Advent pertama bahwa kita akan menyiapkan diri menghadapi kedatangan Tuhan, baik peringatan Natal maupun kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Baik, jadi firman Tuhan saat ini berhubungan dengan pertobatan dan baptisan. Ya, ini ada ayat di dalam firman Tuhan menyebutkan, serahkanlah dirimu untuk dibaptis dan kamu akan mendapat pengampunan dosa. Siapa yang sudah dibaptis? Sebagian besar sudah dibaptis. Kalau ayah ibunya orang percaya, orang Kristen, warga gereja, biasanya sudah dibaptis ketika kecil, supaya sejak kecil itu sudah menjadi keluarga Tuhan, keluarga Allah. Nah, ini pentingnya baptis. Baik, saya akan bernyanyi dulu. Ya, dengar dia panggil, dengar dia panggil nama saya. Ayo, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Lagi, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Terima kasih. Ya, Yohanes Pembaptis adalah anak seorang imam yang bernama Zakaria. Imam Zakaria. Ibunya bernama Elisabeth, betul. Yohanes Pembaptis bertugas untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan pertobatan. Setiap orang yang bertobat lalu dibaptis di sungai mana? Oke, pinter. Sungai Yordan. Ditenggelamkan di sungai Yordan, tapi tidak lama loh. Kalau lama-lama ya gelagapan, kasihan ya. Ditenggelamkan, diselangkan, keluar. Nah, apa maksudnya baptis? Nggak tahu? Ayo. Baptis itu sama dengan mandi. Mandi. Nah, kamu mesti rajin mandi. Apalagi kalau itu lama tidak berenang, itu tidak ada. Ayo kita berenang, kita mandi di sana di kolam renang. Oh, senangnya luar biasa. Jadi baptis itu sama dengan mandi. Dibaptis, dimandikan. Iya. Maksudnya apa kok? Dimandikan. Yang dimaksud dimandikan apanya? Ya tubuhnya dimandikan. Itu menggambarkan hatinya, rohnya, jiwanya itu dimandikan, dibersihkan oleh Tuhan Yesus melalui darahnya, keluar dari air menjadi bersih, menjadi baru. Maka yang sudah dibaptis disebut lahir baru. Ya, apa sih itu lahir baru itu? Gimana sih? Oh, Yohanes membaptis orang, tadi kan disebutkan, berilah dirimu dibaptis dan kamu mendapat pengampunan dosa. Nah, kalau mau percaya, menerima Tuhan, lalu menyerahkan diri dibaptis, itu diampuni dosanya. Sebab baptis adalah tanda kita diampuni dosanya. Yang mengampuni siapa? Tuhan Allah. Tapi dengan cara dilambangkan dengan dibaptis. Iya, setelah dibaptis bertobat, artinya berubah dari jelek menjadi baik,
dari suka malas menjadi rajin, dari tidak mau menurut orang tua menjadi penurut. Ini jadi dibaptis sama dengan dimasukkan menjadi keluarga Tuhan, keluarga Allah, bahkan disebut anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Oh, senang sekali. Tadi lagunya kan, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Kita dipanggil untuk bertobat, diperbarui, dijadikan anak Allah. Luar biasa, kasih Allah luar biasa. Ada contoh cerita begini. Seorang agak nakal ya, namanya Edo. Dia anak kelas 3 SD. Dia nakal, di samping nakal tidak menurut ayah ibunya. Kalau dinasihati, kalau disuruh, bentar, Edo, oke, Edo, ya, Edo, bentar toh. Nah, padahal ya dengar, dia menanggapi, tapi tidak mau bergerak. Lagi asik ibu, lagi asik pak. Nah, suatu ketika bapaknya memanggil, Edo, kamu kan ulang tahun. Iya ya, besok lagi ya. Iya. Ayah dan ibu mau membelikan kamu baju baru, celana baru, sepatu baru, tas baru. Wah, bagus sekali. Ya. Nanti kalau sudah ayah beli, saya letakkan di kamarmu, ya, kamu bisa memakai untuk acara ulang tahunmu. Nah ini ibu mau pergi ke toko untuk menyediakan itu, membeli gitu ya. Oh, Edo senang sekali. Oke, iya. Edo bermain-main, dia cerita pada teman-temannya. Hai, teman-teman, aku mau ulang tahun dengan memakai semuanya baru. Baju, celana, tas baru, sepatu baru. Ya, dia lari-lari. Nah, ibunya sudah datang meletakkan apa yang baru tadi di tempat tidur. Edo masih bermain. Mainnya dia itu di tempat-tempat yang kotor. Dia pakai sandal. Begitu melihat ibu bapaknya sudah keluar dari kamarnya, wih, datang. Edo lari. Lalu melompat masuk kamar, dia langsung naik tempat tidur. Ibunya bingung. Ini bawa apa ya? Ini bawa apa ya? Wah, bapaknya, bawa apa ini? Ternyata Edo tadi bermain-main menginjak-injak kotoran ayam yang lekat seperti lem itu di kakinya. Dia langsung naik tempat tidur. Pakaian baru tadi, sepatu baru tadi terinjak kena kotoran ayam. Sehingga ibunya bingung, bawa apa tuh ini? Bawa apa tuh ini? Ternyata Pak mengotori pakaiannya. Kotoran ayam, bau. Wah. Lalu ibunya ngambil pakaiannya. Loh, ini kok ada kotoran ayam? Belenteng, cowok, gimana ini? Wah, siapa dia kesini? Edo diam aja. Edo tahu tadi, kamu lari langsung naik ya? Ini kebiasaan yang tidak baik. Kalau mau masuk kamar, apalagi naik tempat tidur, cuci kaki, cuci tangan, atau mandi dulu biar bersih. Kalau seperti ini bagaimana? Mau kamu pakai untuk ulang tahun? Pakai yang ini, tidak usah dicuci biar bau gitu. Enggak ya, enggak. Ibunya, kamu kok nakalnya masih gitu terus gimana? Ayo, maaf ayah, maaf bu, maaf. Aku senang sekali, aku lupa kalau aku belum cuci kaki. Mandi sekarang, ayo mandi. Tapi gimana? Bajunya dicuci gak kering. Ya udah, pokoknya kamu mandi. Kalau kamu mau mandi, nanti saya ganti. Jadi belinya harus double ini. Bapak bilang begitu. Oh iya, dia masuk ke kamar mandi. Ya kemudian dia mandi, membersihkan dulu. Setelah bersih, waduh, keramasnya berapa kali, kakinya disabun berapa kali. Nah selesai itu, nah sudah keringan, anduan, bapaknya belum datang. Oh, bapak belum datang. Akhirnya datang membawa pakaian baru. Udah bersih? Sudah ya, betul? Iya. Nah, ini sekarang dipakai.
pakai sambil nunggu teman-temanmu yang akan datang untuk merayakan ulang tahun kamu ya. Duduk dengan tenang, dia masih ingat, awas, kamu sudah bersih, kamu tidak boleh main kotor lagi. Ayo harus nurut sama ayah ibu, harus baik, harus berubah menjadi baik. Kalau enggak, kalau saya tidak mau membelikan lagi, kamu memakai pakaian yang bau, tengi, ya kan? Iya, iya. Nah, Edo mulai saat itu berpikir, oh gitu tuh, saya disayangi bapak saya, tapi saya nakal. Teman-teman datang, selamat ulang tahun, masuk. Acara dimulai, ulang tahunnya, dan teman-temannya menyampaikan selamat ulang tahun, pakaiannya baik, baru. Nah, Edo sangat senang, sangat bahagia. Karena apa? Dibelikan semua pakaian baru. Dan kemudian teman-temannya datang menyalami, banyak juga yang membawakan kado bagus-bagus sekali itu. Edo senang. Nah, anak-anak, tadi yang dilakukan Edo untuk membersihkan tubuhnya bagaimana? Mandi, iya, mandi. Nah, baptis itu sama dengan mandi, membersihkan hidup ini dari tidak baik supaya menjadi baik. Lalu harus berubah. Yang kemarin malas lalu menjadi rajin. Yang tidak mau nurut orang tua harus nurut orang tua. Yang tidak mau belajar harus belajar. Yang suka ngomong kotor, marah-marah, dan tidak peduli pada panggilan siapapun, sekarang mulai peduli. Edo, ya sini, baik. Nah, nurut. Edo, makan dulu. Ya bu, terima kasih. Berubah menjadi baik. Jadi orang yang dibaptis itu orang yang diubah supaya menjadi baik. Maka Yohanes pernah berkata juga pada orang yang datang, kamu siapa? Saya tentara. Hei kamu tentara, jangan kamu mengandalkan kekuatanmu, jangan menindas saya. Nah, ketika pemungut cukai yang suka menarik uang memaksa itu datang, hei pemungut cukai, bahkan harus berkata, hei benih ular beludak, ular berbisa, sampai kapan kamu tidak mau bertobat? Nah, sesudah dimandikan lalu bersih, harus bersikap baik, berubah, menjaga kebersihan. Kamu sudah dipanggil Tuhan Yesus, dengan dia panggilnya Mas, ya tadi gitu kan, sudah dipanggil Tuhan Yesus, lalu menjadi anak Tuhan Yesus, harus berubah. Yang malas menjadi rajin. Ini perlunya. Jadi baptis itu akan mendatangkan pengampunan dosa. Kotor-kotor di hidup kita, kejelekan, kata-kata kotor, pikiran-pikiran jelek, dihilangkan, diganti dengan pikiran-pikiran yang baik. Menyanyi, memuji Tuhan, berdoa. Nah, harus berubah seperti itu. Jangan sampai perbuatan kita kayak Edo tadi sebelum mandi, senang-senang diberi pakaian baru, lupa tidak cuci kaki, kena kotoran ayam, naik ke tempat tidur. Apa akibatnya? Bau semua, kotor. Nah, setelah mandi, setelah kamu dibaptis atau setelah percaya kepada Tuhan Yesus, berubah, harus bertobat untuk berubah supaya menjadi baik, dan Tuhan menjaga kita, diampuni dosanya dan dijaga kita untuk tetap baik sehingga kita menjadi sukses, hidup yang diberkati Tuhan. Mau kamu berubah? Mau kamu menjadi rajin? Mau tidak nakal lagi? Bagus. Mau untuk diberkati terus oleh Tuhan? Mau untuk diberkati sehingga sukses? Yang ingin jadi dokter, Tuhan akan menempatkan jadi dokter betul. Mau jadi apa saja yang baik, Tuhan akan memberikan kalau kita taat dan mau berubah. Jadi Yohanes datang membaptis orang yang bertobat, kemudian membimbing orang supaya tetap baik dan berubah dari tidak baik menjadi baik, dari malas menjadi rajin. Pak Warjo harapkan kamu berubah dari orang baik yang belum tahu menjadi baik, rajin, taat, hormat orang tua, tidak boleh melawan, karena itulah perintah Tuhan.
Itulah ajaran Tuhan, supaya kita berhasil, supaya kita dipelihara dan diselamatkan Tuhan. Kalau sudah jadi pengikut Tuhan, berarti mengikuti sampai ke kerajaan surga. Hidup di bumi diberkati menjadi sukses. Nah, setelah itu kita dibawa ke surga oleh Tuhan. Berilah dirimu dibaptis, kamu akan mendapat pengampunan dosa. Dibaptis artinya dimandikan. Mari dimandikan. Dengan apa? Bisa dengan penyesalan. Tuhan tolong saya, aku salah, ampuni Tuhan. Ini juga mandi juga. Dengan doa, ya Tuhan, aku banyak salah ya Tuhan, ampunilah saya. Itu juga disebut mandi juga. Kita membersihkan hati kita, pikiran kita untuk menjadi kudus milik Allah. Tuhan memberkati kalian, Tuhan menolong kalian untuk dikuduskan, dibuat menjadi baru, dibersihkan dan dilindungi sehingga selalu bersama Tuhan sampai dalam kerajaan surga. Dilindungi dalam pekerjaan, dalam belajar, dalam hidup, di rumah, dimanapun selalu dilindungi oleh kasih Tuhan. Seperti panggilan Tuhan, dengar dia panggil nama saya, juga panggil namamu. Kapan terus Tuhan memanggil kita untuk taat, setia, dan berubah menjadi baik di dalam Tuhan. Ini firman Tuhan singkat. Mari kita bersyukur, berdoa untuk firman ini bersama-sama. Baik, boleh ditirukan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan memanggil kami anak-anak kecil ini dijadikan murid-Mu, dijadikan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan memandikan kami, memandikan jiwa, hidup, hati, rohani kami menjadi bersih dengan diberi tanda baptis kudus. Jadi manusia baru. Tuhan, tolonglah dalam perjuangan hidup kami, dalam belajar kami, di tengah orang tua, terhadap orang tua, terhadap guru-guru kami. Beri kami ketaatan dan kepatuhan menjadi bukti kami anak-anak-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Selamat menjadi baru dan selalu diberkati Tuhan. Sampai jumpa lagi dengan Pak Parjo di hari-hari yang kesempatan yang lain. Terima kasih. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, banyak kita sudah mendengarkan firman Tuhan oleh Pak Parjo. Tadi juga sudah membaca Alkitab dari Markus mulai di Indonesia ya Pak ya, tadi di awal. Oke, gimana adik-adik? Masih ingat enggak firmannya Pak? Ayo, masih ingat enggak? Ada yang bisa jawab di rumah? Oke, firmannya tadi tentang baptisan. Nah, baptisan sendiri adik-adik itu tidak hanya selalu berarti prosesinya ya Mbak, Mas, prosesi pemercikan air atau penyelaman atau mandi, tapi juga proses di mana hati kita mengakui betul bahwa kita itu salah, kita punya dosa, kita bersalah. Lalu dari situ kita mengakui, kita bertobat dengan cara menyesali kesalahan kita dan tidak melakukan lagi adik-adik. Jadi tadi seperti yang kita sebutkan di awal ya Mbak ya, misalnya kita nggak boleh malas, nggak boleh berbohong, nggak boleh malas tuh ya, malas belajar, malas berdoa, malas baca Alkitab, malas bantu orang tua, itu nggak boleh lagi adik-adik. Jadi karena kita sudah diselamatkan, ya Mbak, harus diselamatkan, maka kita harus berubah. Menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik, bukan berubah jadi oranger enggak, kita berubah jadi lebih baik, manusia lebih baik lagi. Oke adik-adik, setelah ini kita akan mempersembahkan persembahan kita. Siapkan dulu persembahannya. Kita mau nyanyi lagu Sungguh Bangga Bapa. Mari Mas, tepuk tangan ya, semangat. Seperti engkau, sungguh ku bangga
kita sekarang sudah sampai di penghujung ibadah ya Mbak Mas. Kita mau doa syafaat yang akan disampaikan teman kita Mika. di Ika. Ya, nanti kita akan berdoa bersama-sama, nanti akan dipimpin Ika. Jadi mari kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami, berkat kesehatan, berkat keselamatan. Terlebih pagi ini kami dapat bersekolah minggu meskipun hanya di rumah. Pada saat ini kami mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan berkati kakak-kakak kami yang mengelola persembahan ini. Tuhan Yesus, berkati kedua orang tua kami di dalam pekerjaannya agar dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan orang tua kami. Tuhan Yesus, kami mohon berkat-Mu, kiranya berikan kami kesehatan, kerajinan dalam mempersiapkan tes. Berkati guru-guru kami, berkati Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis di dalam pelayanan. Tuhan Yesus, berkati pula saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Ya, puji Tuhan, kita sudah sampai di akhir ibadah. Sebelum kita pulang, kita mau memperbaharui pengakuan iman kita. Mari adik-adik semua bangkit berdiri, sikapnya siap. Mari bersama-sama dengan lantang kita ucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mewakili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, adik-adik, puji Tuhan, kita bisa menyelesaikan ibadah pada hari Minggu ini, pagi ini, betul? Gimana Mbak? Tetap adik-adik jaga kesehatan di rumah, pakai masker, cuci tangan selalu, dan jaga jarak. Dan satu lagi, sampai jumpa di minggu depan, di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Dadah.